Tahun 1965 menandai salah satu titik paling gelap dalam sejarah modern Indonesia. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, negara mengalami perubahan drastis dalam dinamika politik, militer, dan sosial. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan ribu orang yang diduga terlibat atau berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi target penangkapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan massal. Peristiwa ini tidak hanya mengubah arah kepemimpinan nasional, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi jutaan rakyat Indonesia yang hidup dalam ketakutan, trauma, dan stigma berkepanjangan. Melalui dokumentasi ini, kita akan menelusuri kembali apa yang sebenarnya terjadi dalam tragedi 1965 sampai 1966, dan bagaimana peristiwanya bermula, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana dampaknya masih terasa hingga hari ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI pernah menjadi partai komunis terbesar di luar blok Uni Soviet dan Tiongkok, dan bahkan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Di puncak kekuasaannya pada awal 1960-an, PKI memiliki sekitar 300.000 kader inti dan jumlah anggota yang diperkirakan mencapai 2 juta orang. Selain itu, pengaruhnya meluas ke berbagai organisasi massa, terutama serikat buruh, tani, pemuda, dan perempuan. PKI juga aktif dalam sektor pendidikan dan budaya, serta memiliki jaringan pers yang luas, menjadikannya kekuatan politik yang sangat berpengaruh di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dukungan terhadap Soekarno sangat bergantung pada keseimbangan koalisi ideologis yang dikenal sebagai NASAKOM, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Gagasan NASAKOM adalah proyek politik Soekarno untuk menyatukan 3 kekuatan utama dalam masyarakat Indonesia yang saat itu sangat terpolarisasi. Melalui NASAKOM, Soekarno berusaha menjaga stabilitas nasional dan mencegah perpecahan. Tetapi realitas politik menunjukkan bahwa keseimbangan ini sangat rapuh. Kehadiran dan aktivitas PKI yang semakin militan, termasuk desakan untuk reforma agraria radikal dan kampanye anti-imperialis yang agresif, memicu kecemasan di kalangan kelompok Islam tradisional, terutama kaum santri dan kiai di pedesaan, serta militer, yang melihat PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kepentingan nasional. Para tuan tanah dan elite tradisional merasa terancam oleh aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh massa tani, yang didukung PKI dalam rangka mengganyang para pemilik tanah besar. Di tengah ketegangan itu, pada tanggal 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia secara drastis. Pada dini hari, sekelompok tentara yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau G30S menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat serta 1 perwira menengah. Para jenderal tersebut adalah tokoh-tokoh penting dalam struktur komando militer dan dikenal tidak bersimpati pada PKI. Aksi penculikan dan pembunuhan ini dilakukan oleh kelompok militer yang mengklaim hendak menyelamatkan negara dari kudeta Dewan Jenderal yang disebut-sebut hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Namun, peristiwa ini segera dimanfaatkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Tanpa koordinasi dengan Presiden Soekarno, Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat dan menggerakkan pasukannya untuk menguasai Jakarta serta merebut kembali markas-markas strategis. Pada 2 Oktober 1965, Soeharto mengumumkan bahwa kudeta telah digagalkan. Dan secara de facto, ia mulai mengonsolidasikan kekuasaan militer dan politik. Pihak militer dengan cepat menuduh PKI sebagai dalang utama di balik G30S, meskipun hingga kini tidak pernah ada bukti kuat yang dapat membuktikan keterlibatan langsung Dewan Pimpinan PKI. Tuduhan ini kemudian diiringi dengan kampanye propaganda besar-besaran, baik melalui media cetak maupun radio, yang menggambarkan PKI sebagai organisasi kejam, anti-agama, dan pengkhianat bangsa. Nama gerakan ini sengaja disingkat menjadi Gestapu,
atau Gerakan September 30 untuk menciptakan asosiasi dengan Gestapo, yaitu polisi rahasia Nazi Jerman yang dikenal bengis dengan tujuan membangkitkan rasa takut dan kebencian rakyat. Pada 5 Oktober 1965, para jenderal yang terbunuh dimakamkan secara resmi dengan upacara kenegaraan besar-besaran. Prosesi ini dijadikan simbol propaganda bahwa negara sedang menghadapi ancaman besar dari komunisme. Pemerintah, khususnya militer, mendorong narasi bahwa G30S adalah usaha kudeta PKI terhadap negara, yang kemudian memberi legitimasi terhadap aksi pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh pelosok negeri. Dalam waktu singkat, Indonesia mengalami salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Asia Tenggara. Antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang dibunuh, ditahan, atau hilang dalam gelombang pembantaian anti-komunis. Banyak dari mereka yang menjadi korban bahkan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan PKI, melainkan hanya karena tuduhan, dendam pribadi, atau karena berada di lingkungan yang dianggap bersimpati terhadap komunisme. Organisasi-organisasi Islam, terutama Nahdlatul Ulama melalui Banser, ikut terlibat dalam pembersihan ini bersama militer. Sementara itu, Soekarno yang masih menjabat sebagai presiden secara formal mencoba menjaga keseimbangan dan menahan laju represi, tetapi kekuasaannya semakin melemah. Pada tahun-tahun berikutnya, Soeharto secara bertahap merebut seluruh kekuasaan eksekutif, hingga akhirnya secara resmi menjadi presiden pada tahun 1967 dan memulai era pemerintahan Orde Baru yang secara ideologis anti-komunis dan menyingkirkan semua pengaruh Nasakom dalam pemerintahan dan masyarakat. Pembersihan terhadap Partai Komunis Indonesia dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, lalu menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pembantaian dalam skala lebih kecil juga terjadi di beberapa daerah lain, terutama di Sumatera. Namun, pembunuhan massal paling parah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Korban jiwa juga dilaporkan di Sumatera Utara. Para petinggi PKI diburu dan dieksekusi. Njoto, salah satu tokoh penting PKI, ditembak mati pada 6 November. Ketua PKI DN Aidit dieksekusi pada 22 November, diikuti oleh Wakil Ketua MH Lukman tak lama setelahnya. Kebencian terhadap kaum komunis disebarkan oleh militer, khususnya Angkatan Darat. Akibatnya, banyak warga biasa yang terprovokasi dan ikut dalam pembantaian. Peran militer dalam kekerasan ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Namun di beberapa tempat, tentara melatih dan mempersenjatai kelompok milisi lokal. Di tempat lain, warga sipil bertindak lebih dahulu. Namun pembunuhan massal umumnya tidak dimulai sampai tentara memberikan lampu hijau. Milisi lokal seringkali mengetahui siapa saja simpatisan PKI di wilayah mereka. Di tempat lain, tentara meminta kepala desa memberikan daftar nama yang terafiliasi dengan PKI. Karena keanggotaan PKI tidak bersifat rahasia, anggota-anggota PKI mudah dikenali di masyarakat. Bahkan, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta turut memberikan daftar sekitar 5.000 nama yang dicurigai sebagai komunis kepada militer Indonesia. Beberapa kelompok PKI sempat melakukan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi mayoritas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak semua korban adalah anggota PKI. Banyak juga yang hanya dituduh sebagai simpatisan, atau bahkan hanya karena rivalitas politik dan sosial. Misalnya, tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia berhaluan kiri juga menjadi sasaran. Warga keturunan Tionghoa turut menjadi korban dalam pembantaian ini. Beberapa dari mereka dibunuh dan harta benda mereka dijarah. Di Kalimantan Barat, sekitar 18 bulan setelah tragedi di Jawa, orang-orang Dayak mengusir sekitar 45.000 warga Tionghoa dari desa-desa. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang dibantai. Metode pembantaian sangat brutal. Banyak korban ditembak atau menggunakan pedang Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai. Sampai-sampai sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah.
Di Kediri misalnya, anggota Gerakan Pemuda Ansor dari Nahdlatul Ulama memerintahkan simpatisan PKI untuk berbaris, lalu mengguguk leher mereka satu persatu sebelum membuang jasadnya ke sungai. Desa-desa yang dihuni para korban menjadi kosong. Rumah-rumah mereka dijarah atau diambil alih oleh militer. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak dalam tragedi pembantaian massal pasca 1965. Jawa merupakan basis utama PKI dengan jaringan kader dan simpatisan yang tersebar luas, terutama di kalangan petani, buruh, dan masyarakat abangan, yakni kelompok masyarakat Islam sinkretis yang tidak begitu taat secara ritual dan kerap berkonflik ideologis dengan kaum santri. Ketegangan antara abangan dan santri sebenarnya telah berlangsung lama, tetapi meletus secara brutal setelah peristiwa G30S, ketika militer secara resmi menuduh PKI sebagai dalang kudeta dan menyerukan pembersihan. Kelompok-kelompok santri yang sebelumnya terlibat konflik ideologis dengan PKI merasa memiliki legitimasi moral dan keagamaan untuk bertindak. Banyak dari aksi kekerasan ini tidak langsung dilakukan oleh tentara, tetapi oleh milisi sipil yang didukung, dipersenjatai, atau diizinkan oleh militer. Salah satu kelompok terbesar yang terlibat adalah Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, sayap paramiliter dari Nahdlatul Ulama. Dalam banyak kasus, tentara hanya berdiri di belakang atau bahkan memberi daftar nama-nama yang harus dibersihkan. Pada pertengahan Oktober 1965, Soeharto mengirim pasukan elit ke Jawa Tengah, salah satu basis terkuat PKI. Unit-unit militer yang tidak sejalan dengan Soeharto segera ditarik. Setelah itu, militer bersama kelompok-kelompok pemuda Islam melancarkan operasi pembantaian terhadap siapa saja yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Mereka ditangkap, diarak, disiksa, bahkan dibantai secara massal. Aparat, pemuda desa, santri, dan tokoh agama lokal ikut serta dalam pengadilan jalanan. Di beberapa daerah seperti Kediri, Klaten, dan Banyuwangi, mayat-mayat korban dibuang ke sungai atau dikubur di kuburan massal. Bahkan ada kisah-kisah tentang warga yang dipaksa menggali kuburannya sendiri sebelum dibunuh. Konflik yang semula bersifat politik berubah menjadi perang saudara antar kelompok sosial dan agama. Organisasi Muhammadiyah dalam salah satu pernyataannya menyebut pembasmian komunis sebagai bagian dari perang suci atau jihad. Fatwa-fatwa tidak resmi dikeluarkan, mengizinkan darah kaum komunis ditumpahkan demi menjaga agama dan negara. Peristiwa Madiun 1948, ketika PKI memberontak dan mengeksekusi ulama, terus dikutip sebagai justifikasi kekerasan ini. Ironisnya, banyak korban bukanlah kader PKI sejati. Sebagian adalah warga biasa yang menjadi korban fitnah, balas dendam pribadi, atau hanya karena memiliki saudara atau teman yang terlibat. Bahkan para pelajar dari kelompok Katolik di Yogyakarta ikut terlibat dalam kekerasan malam hari, menunjukkan betapa meluasnya kebencian yang ditanam melalui propaganda. Di Jawa Timur, kekerasan berlangsung lebih lama dibanding wilayah lain hingga tahun 1968. Di daerah seperti Blitar Selatan, sisa-sisa simpatisan PKI melawan melalui gerilya kecil. Seorang tokoh bernama Mbah Suro memimpin kelompok pemberontak yang memadukan ideologi Marxisme dan kepercayaan mistik Jawa, bersembunyi di hutan dan melakukan perlawanan bersenjata. Ia dan sekitar 80 pengikutnya akhirnya terbunuh dalam operasi militer, menandai berakhirnya perlawanan terbuka PKI di Jawa. Pulau Bali, meski mayoritas beragama Hindu dan tampak jauh dari pusat kekuasaan Jakarta, menjadi salah satu daerah dengan proporsi korban tertinggi dalam pembantaian. Sekitar 80.000 orang dibunuh, atau sekitar 5% dari total populasi Bali kala itu. Pembantaian ini tidak semata-mata dipicu oleh ideologi komunisme, melainkan juga oleh konflik sosial kultural yang mengakar. Sebelum 1965, PKI memiliki dukungan besar di Bali karena menyuarakan penghapusan sistem kasta.
melawan elit-elit adat yang konservatif dan membela rakyat kecil. Dalam masa demokrasi terpimpin, banyak tokoh pro-PKI menduduki posisi penting di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat. Hal ini membuat banyak anggota elit tradisional merasa terancam. Setelah G30S, elit lokal melihat kesempatan untuk melakukan balas dendam. Mereka menuduh PKI sebagai penghancur budaya Bali dan penyebar ajaran ateisme. Ida Bagus Oka, tokoh politik lokal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang anti-komunis, bahkan menyatakan bahwa musuh revolusi adalah musuh agama dan harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kekerasan dipicu oleh propaganda bahwa komunisme bertentangan dengan nilai-nilai suci Hindu Bali. Beberapa pendeta Hindu mengadakan ritual khusus untuk membersihkan alam semesta dari dosa-dosa akibat ideologi komunis. Ketika militer dari Jawa, seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat, dikirim ke Bali pada Desember 1965, kekuasaan segera berpindah ke tangan kelompok anti-komunis. Yang mengejutkan, justru masyarakat sipil lokal lah yang sangat antusias dalam menjalankan pembantaian. Dengan bantuan logistik dari militer, mereka membentuk milisi desa yang berkeliling menangkap dan mengeksekusi siapa saja yang dicurigai simpatisan PKI. Bahkan, dalam beberapa kasus, satu keluarga bisa dibantai hanya karena adanya kecurigaan terhadap satu anggotanya. Militer akhirnya harus turun tangan, bukan untuk menghentikan kekerasan karena alasan kemanusiaan, tetapi karena kekacauan sosial dan ekonomi mulai tidak terkendali. Banyak desa kehilangan tenaga kerja karena terlalu banyak warga yang dibunuh atau melarikan diri. Bali menjadi contoh tragis bagaimana konflik ideologi bisa membakar struktur sosial yang sebelumnya stabil dan menimbulkan luka sejarah yang membekas hingga hari ini. Di Pulau Sumatera, pembantaian terhadap simpatisan PKI terjadi dengan pola yang berbeda dibanding Jawa dan Bali. Kekerasan di sini lebih bercorak pembalasan ekonomi dan etnis, serta terkait erat dengan sejarah politik regional. PKI di Sumatera aktif mengorganisir buruh perkebunan, penghuni liar, dan gerakan anti-kolonial, terutama melawan perusahaan asing yang masih menguasai tanah-tanah subur, seperti di Medan, Deli Serdang, dan Lampung. Serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI sering melakukan aksi mogok dan perlawanan terhadap kapitalis lokal maupun asing, memicu ketegangan sosial yang tajam. Ketika pembantaian dimulai, banyak elit perkebunan dan pengusaha lokal melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan kekuatan buruh yang selama ini menjadi penghalang bisnis mereka. Di beberapa wilayah, eksekusi dilakukan oleh pasukan militer secara langsung, tetapi juga oleh kelompok sipil bersenjata, termasuk mantan anggota gerakan separatis dari PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang kini berbalik mendukung tentara. Di Aceh, yang memiliki sejarah panjang konservatisme Islam, pembantaian didorong oleh sentimen agama. Sekitar 40.000 orang terbunuh. Ulama-ulama lokal mengeluarkan pernyataan bahwa komunisme bertentangan dengan Islam dan harus dilenyapkan. Para pejuang Darul Islam yang dulu anti-komunis juga ikut serta dalam pembunuhan, menciptakan iklim teror yang luar biasa. Situasi semakin rumit di wilayah seperti Lampung, di mana program transmigrasi dari Jawa memunculkan ketegangan etnis dan ekonomi. Beberapa kelompok lokal memandang warga transmigran Jawa yang membawa ide-ide komunis sebagai ancaman terhadap tanah dan budaya mereka. Kekerasan pun terjadi antar kelompok, melibatkan unsur etnis dan ekonomi. Di seluruh Sumatera, diperkirakan 200.000 orang menjadi korban, baik dibunuh secara langsung maupun hilang tak tentu rimbanya. Banyak dari mereka yang tak pernah diadili secara hukum, dan keluarganya hidup dalam stigma sosial selama puluhan tahun. Di Kalimantan, kekerasan terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau bersimpati dengan PKI juga berlangsung, meskipun dalam skala yang tidak sebesar di Jawa atau Bali. Di beberapa wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan, terutama di perkotaan seperti Banjarmasin dan Palangkaraya, ketegangan terjadi antara pendukung pemerintah pusat dan kelompok-kelompok kiri.
termasuk organisasi buruh dan tani yang dekat dengan PKI. Militer lokal mulai melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh kiri, namun pembunuhan massal lebih sering dilakukan secara diam-diam dan terorganisir. Banyak tokoh Partindo atau Partai Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan anggota Gerwani yang diburu, disiksa, atau dihilangkan. Salah satu karakter unik di Kalimantan adalah keterlibatan paramiliter sipil yang disebut sebagai Resimen Rakyat, yang dibentuk oleh militer untuk memburu sisa-sisa G30S. Dalam beberapa kasus, para tersangka komunis dibawa ke pedalaman dan dieksekusi di lokasi-lokasi terpencil agar tidak menimbulkan kepanikan di kota-kota. Di Kalimantan Barat, isu etnis turut memperkeruh situasi. Konflik laten antara komunitas Tionghoa yang sering diasosiasikan dengan simpatisan PKI dan kelompok Dayak atau Melayu memunculkan kekerasan tambahan. Di beberapa tempat, warga Tionghoa yang tidak memiliki keterlibatan politik apapun ikut menjadi korban karena stigmatisasi yang sudah tertanam sejak lama. Di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, kekerasan terhadap simpatisan atau anggota PKI juga terjadi, namun memiliki dinamika lokal yang khas. Di Sulawesi Selatan, pasukan militer di bawah kendali Panglima Kodam Hasanuddin melakukan operasi pembersihan terhadap unsur-unsur yang dianggap berhaluan kiri. Operasi ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh agama dan organisasi Islam lokal. Sebagaimana di Jawa, sentimen keagamaan digunakan untuk membenarkan aksi kekerasan. Tokoh-tokoh seperti Haji Andi Jema dan kelompok dari Darul Islam yang sebelumnya mengalami konflik dengan negara, justru berbalik mendukung tentara dalam menumpas sisa-sisa PKI. Beberapa kelompok tani yang sebelumnya aktif dalam mendukung reforma agraria dan menduduki lahan milik tuan tanah di Sulawesi Tengah ikut menjadi target. Di beberapa desa, aparat lokal bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam membuat daftar nama-nama yang dicurigai. Di Sulawesi Utara, yang mayoritas penduduknya Kristen Protestan, respons terhadap isu PKI lebih terkontrol. Meskipun beberapa simpatisan PKI juga ditangkap dan diadili, pengaruh gereja cukup kuat dalam menahan laju kekerasan yang tidak berdasar. Namun, militer tetap melakukan operasi penangkapan terhadap organisasi-organisasi sayap kiri yang dianggap berpotensi menentang rezim Orde Baru yang sedang dibangun. Di Nusa Tenggara Timur atau NTT, terutama di Flores dan Timor, situasi relatif lebih stabil. Mayoritas penduduk Katolik dan jaringan gereja yang kuat membuat potensi kekerasan massal bisa ditekan. Namun, tetap ada penangkapan terhadap para aktivis buruh dan guru yang dianggap terafiliasi dengan ideologi kiri. Beberapa kasus penghilangan orang terjadi di kota-kota seperti Kupang dan Maumere. Di Nusa Tenggara Barat atau NTB, terutama di Lombok yang berpenduduk mayoritas Muslim, terjadi perburuan terhadap simpatisan PKI di desa-desa. Aksi pembakaran rumah dan penjarahan terhadap keluarga yang dituduh komunis sempat meningkat, terutama di daerah pedalaman. Di Maluku, kekerasan pasca 1965 bersifat lebih sporadis. Di Ambon, beberapa tokoh yang sebelumnya aktif di organisasi buruh ditangkap. Namun, karena dominasi agama Kristen dan struktur masyarakat yang majemuk, pembantaian massal tidak meluas. Gereja memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Di Papua yang saat itu disebut Irian Barat, hampir tidak ada pembantaian besar seperti di Jawa atau Bali. Wilayah ini baru saja bergabung dengan Indonesia secara penuh pada awal 1960-an, dan pengaruh PKI di sana masih sangat terbatas. Namun demikian, aparat militer tetap melakukan pendataan dan pengawasan ketat terhadap kegiatan politik masyarakat Papua yang dianggap subversif. Pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap PKI setelah peristiwa 1965 memang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Namun, intensitas dan bentuk kekerasan berbeda-beda di tiap daerah, tergantung pada struktur sosial, peran militer, dan keterlibatan kelompok agama atau etnis setempat.
Jika di Jawa dan Bali kekerasan dilakukan secara brutal dan terbuka, maka di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, aksi lebih banyak berlangsung secara terorganisir dan tersembunyi. Namun, dampaknya tetap sama. Ribuan hingga ratusan ribu nyawa melayang tanpa proses hukum, hanya berdasarkan tuduhan, stigma, dan propaganda politik yang sistematis. Joseph Lazarski, wakil kepala CIA di Jakarta saat itu, menyatakan bahwa informasi mengenai pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI datang langsung dari markas Soeharto. Ia mengungkapkan, "Kami menerima laporan jelas di Jakarta tentang siapa saja yang harus ditangkap. Militer memiliki daftar tembak berisi sekitar 4.000 sampai 5.000 nama. Namun mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk mengeksekusi semuanya. Beberapa dari mereka juga dianggap masih berguna untuk diinterogasi." Menurutnya, infrastruktur PKI dilumpuhkan dengan cepat. Soeharto dan para penasihatnya menyatakan bahwa jika para tahanan itu dibiarkan hidup, maka mereka harus diberi makan, dan itu dianggap beban yang tak perlu. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia saat itu adalah Marshall Green, yang dikenal sebagai ahli kudeta di lingkungan Departemen Luar Negeri AS. Ia sebelumnya mendukung penggulingan Presiden Korea Syngman Rhee. Saat pembantaian sedang berlangsung di Indonesia, Kedutaan Besar AS diketahui menyebarkan buku panduan organisasi pelajar ditulis dalam bahasa Inggris dan Korea kepada kelompok Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang berperan aktif dalam gerakan anti-PKI. Amerika Serikat juga secara langsung mendanai kelompok-kelompok yang terlibat dalam penindasan terhadap PKI. Pada 2 Desember 1965, Green menyetujui dana sebesar 50 juta rupiah untuk mendukung apa yang ia sebut sebagai Gerakan Kap Gestapo, sebuah kelompok sipil yang didukung tentara dan berperan besar dalam aksi represif terhadap PKI, terutama di Jawa Tengah. Namun, Green tidak menyebutkan bahwa aksi represif itu mencakup pembantaian massal, seperti dilaporkan oleh konsulat AS di Medan. Meskipun begitu, Green tahu bahwa kegiatan kelompok ini sepenuhnya dikoordinasikan oleh militer, dan ia memuji efektivitasnya. Amerika Serikat juga memberikan bantuan logistik penting kepada para jenderal Indonesia. Permintaan itu disampaikan lewat perantara di Bangkok, Thailand. Bantuan tersebut berupa peralatan komunikasi taktis yang menghubungkan Jakarta dengan pasukan militer di daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Selain itu, AS menyediakan senjata ringan, baik buatan AS maupun negara lain, atas permintaan khusus untuk mempersenjatai pemuda muslim dan nasionalis guna melawan PKI di Jawa Tengah. Kawat diplomatik menunjukkan bahwa senjata ini digunakan untuk pembunuhan jarak dekat. Brad Simpson, profesor sejarah dari Princeton University dan direktur proyek dokumentasi Indonesia Timor Timur di George Washington University, menyatakan bahwa Amerika Serikat terlibat langsung dalam artian mereka memberikan bantuan kepada militer Indonesia yang berperan dalam pembunuhan massal. Pada 5 Oktober 1965, Green mengirim telegram ke Washington mengenai strategi AS untuk memanfaatkan situasi. Ia menyarankan agar nama PKI dan pelindungnya Soekarno dijatuhkan melalui kampanye propaganda yang menekankan pengkhianatan, kekerasan, dan kekejaman PKI. Di tengah tragedi kemanusiaan ini, Green bahkan menyatakan kepada Jenderal Soeharto bahwa Amerika Serikat secara umum bersimpati dan mengagumi apa yang sedang dilakukan militer. Mengenai jumlah korban, Howard Federspiel, ahli Indonesia di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan secara blak-blakan, tak ada yang peduli. Selama mereka komunis, mereka harus dibunuh. Tidak ada yang merasa perlu melakukan sesuatu. Penulis Greg Polgren juga mencatat adanya dugaan keterlibatan personel Amerika Serikat dalam operasi militer di Klaten. Seorang sosiolog bernama Margot L. Lyon yang bertugas di Klaten pada tahun 1971 mendengar dari 2 pegawai kecamatan bahwa saat operasi berlangsung, ada 2 warga AS, orang pria dan seorang wanita yang ikut terlibat. Mereka mengira Lyon mengenal mereka karena sama-sama berasal dari Amerika. Menurut pengakuan mereka, kedua orang itu berasal dari Kedutaan Besar AS.
Kedua personel tersebut membantu operasi yang dilakukan di dalam sebuah ruangan di kantor pemerintah setempat. Ruangan itu dilengkapi peta dinding dan peralatan komunikasi canggih yang digunakan untuk mengoordinasi operasi militer. Pegawai setempat cukup terkesan, terutama karena salah satu dari mereka adalah perempuan. Diketahui pula bahwa kedua orang tersebut diantar menggunakan helikopter ke lokasi dan dibawa kembali ke kapal induk armada laut AS ke-7 yang berada di lepas pantai Jawa. Klaim ini diperkuat oleh dokumen telegram di National Security Archive dari George Washington University. Telegram tertanggal 2 Oktober 1965 itu merupakan balasan terhadap nota dari Marshall Green dikirim oleh Norman B. Hanna, penasihat politik Komando Pasifik AS. Ia menawarkan bantuan rahasia yang kemungkinan termasuk helikopter untuk transportasi kedua personel tersebut. Jika helikopter Huey yang digunakan, maka waktu tempuh dari Klaten ke kapal induk adalah sekitar 23 menit. Meskipun garis besar peristiwa diketahui, detail mengenai pembantaian itu sendiri masih belum banyak terungkap. Jumlah pasti korban jiwa pun hampir mustahil untuk dipastikan. Pada saat itu, hanya sedikit wartawan dan akademisi barat yang berada di Indonesia. Angkatan bersenjata menjadi salah satu dari sedikit sumber informasi yang tersedia. Sementara pemerintahan yang melakukan pembantaian tetap berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Media di Indonesia saat itu dikekang oleh sensor ketat di bawah rezim demokrasi terpimpin, dan kemudian oleh rezim Orde Baru yang berkuasa sejak Oktober 1966. Karena pembantaian terjadi pada masa puncak Perang Dingin, hanya sedikit penyelidikan internasional dilakukan karena dianggap berisiko merusak citra Soeharto dan Orde Baru yang saat itu dipandang sebagai sekutu penting Barat dalam menghadapi komunisme dan Orde Lama. Dalam 20 tahun pertama setelah peristiwa tersebut, terdapat 39 perkiraan serius mengenai jumlah korban. Sebelum pembantaian berakhir, militer memperkirakan sekitar 78.500 orang telah tewas. Sementara itu, menurut kesaksian para penyintas dari pihak komunis, angka korban bisa mencapai 2 juta jiwa. Di kemudian hari, militer sendiri memperkirakan jumlah korban bisa mencapai sekitar 1 juta orang. Pada tahun 1966, sejarawan Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban mencapai 200.000 jiwa. Dan pada tahun 1985, ia memperkirakan jumlah korban antara 500.000 hingga 1 juta orang. Sebagian besar sejarawan kini sepakat bahwa sedikitnya 1,5 juta orang terbunuh. Jumlah korban tersebut menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah Indonesia. Salah satu komando keamanan militer bahkan menyebutkan antara 450.000 hingga 500.000 korban jiwa. Para korban dibunuh dengan berbagai cara, ditembak, dipenggal, dicek, atau Pembantaian ini dilakukan secara langsung dan brutal, secara tatap muka, tidak seperti pembantaian massal yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja atau oleh rezim Nazi di Eropa. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat kesalahan, admin mohon maaf ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang banyak dan berkah.